Ini pada lemes semua. Udah ngantuk? Udah ngantuk belum? Belum? Masya Allah. Lapar, lapar. Lapar? Sama berarti kalau lapar. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qawi sultano al-wardihi burhano al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberi kita waktu, yang masih memberi kita umur, yang masih memberi kita kesempatan untuk duduk di tempat yang mulia, yaitu berkumpulnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, berkumpulnya kita untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, yang insya Allah inilah yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah, inilah yang disebut taman surganya Allah. Tapi insya Allah semua yang berkumpul di sini, yang berjuang untuk adanya acara ini, insya Allah menjadi ahli surganya Allah tanpa hisab. Amin ya Rabbal. Cuman ada cumannya. Kalau orang duduk di majelis taklim tanpa ada keyakinan kepada Allah Ta'ala, tanpa ada keyakinan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, percuma. Kalau cuma duduk doang ngarapin besek mah percuma. Benar? Percuma. Tanpa ada rasa cintanya sama Rasulullah, percuma. Ini alhamdulillah sahibul bait, sahibul majlis, Ustadz Sonata, kita doain biar panjang umur. Amin ya Rabbal. Kalau lagi doain ulama, aminnya yang kencang. Karena siapa yang mendoakan orang, itu ribuan malaikat mendoakan dengan hal yang sama buat kita. Jangan pelit-pelit buat ngaminin doa. Kita doain Ustadz Sonata biar panjang umur, biar dipermudah segala urusannya di dunia di akhirat, rezekinya dibanyakin, majelisnya digedein, diperkuat perjuangannya untuk dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga banyak para ahli bait, para keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ada Habib Ali bin Muhsin Mahsin, ada Habib Zaki bin Abdullah Al-Attas, ada Habib Bagir bin Ahmad Al-Ghaf, nanti ada Habib Husain Asghaf, ada Habib Zaki Asghaf. Ada banyak para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan banyak para asatid yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah kita doain guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat, ditambahin rezekinya, dipermudah segala urusannya di dunia dan di akhirat. Dan juga semua yang hadir di sini, insya Allah dosa kita dihapusin semua sama Allah Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Berkah siapa? Berkah orang yang paling mulia, berkah makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang zaman edan. Saudara kita di Cianjur lagi kena musibah, benar? Kita doain saudara-saudara kita di Cianjur biar selamat dunia akhirat. Adanya gempa. Adanya gempa itu adalah salah satu teguran dari Allah Ta'ala. Saya baca artikel, saya baca berita tentang Cianjur, ternyata banyak kristenisasi di sana. Banyak orang yang masuk Kristen di sana. Akhirnya Allah tegur dengan gempa. Nauzubillah min dzalik. Insya Allah di daerah sini berkat nih Ustadz Sonata bikin maulid Nabi, kumpulin umat-umatnya Nabi, baca Sirah Nabawiyah yaitu maulid Nabi, insya Allah kampung ini terhindar dari balanya Allah Ta'ala. Insya Allah yang ada di sini orang-orangnya insya Allah dapat rezeki banyak sama Allah Ta'ala. Insya Allah kampung ini diberkahi sama Allah Ta'ala. Yang penting ya yakin. Kalian datang ke sini dengan keyakinan penuh.
tanamkan dalam hati kita. Al-yakinu imanu kulluhum, keyakinan adalah iman seluruhnya. Kalian duduk di acara-acara seperti ini dengan keyakinan, ya Allah, saya datang ke majelis ini berkat Nabi Muhammad. Saya datang ke majelis ini, insya Allah saya yakin kepadamu ya Allah, hajat saya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dengan keyakinan penuh. Karena kita alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi di zaman sekarang banyak umatnya Nabi Muhammad yang lupa dengan Nabi Muhammad. Banyak sekarang orang-orang yang berilmu tapi dia lupa sama yang punya ilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang hafiz Quran, hafal dengan Al-Quran, tapi lupa siapa Allah itu, untuk siapa itu Al-Quran diturunkan ke dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang udah banyak. Apalagi di Saudi, Masya Allah, Saudi bikin statement maulid Nabi bid'ah haram, tapi dia bikin Halloween. Itu udah tanda akhir zaman, udah tanda maunya kiamat. Cuma jangan mikirin kiamatnya, tapi pelajaran buat kita. Alhamdulillah kita duduk di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang masih bisa bikin maulid, yang masih bisa berkumpul baca maulid, yang masih bisa untuk bersolawat bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tapi perjuangan itu jangan disia-siakan, kesempatan itu jangan disia-siakan. Zaman dulu saya masih kecil, kalau udah masuk Rabiul Awal, itu setiap rumah bikin maulid. Setiap rumah bikin maulid, walaupun kecil. Untuk apa? Untuk keberkahan ya Nabi Muhammad. Karena siapa yang baca maulid saat kita malul qiyam, ya Nabi salam alaika, itu Nabi Muhammad hadir ke tempat tersebut. Sampai seperti itunya. Tapi di zaman sekarang kita lihat banyak majelis-majelis taklim yang takut buat maulid, banyak musolah-musolah yang takut buat maulid, banyak masjid-masjid besar yang takut buat maulid. Alasannya nggak ada yang nyari dana lah, alasannya pemudanya males lah, nauzubillah min dzalik. Nggak perlu takut buat bikin maulid. Bikin setiap rumah kalau bisa, undang guru-gurunya, walaupun cuma disuguhin air putih sama gorengan hangat. Biasanya sih udah keplek-keplek ya, tapi nggak apa-apa, masukin di situ agar Nabi Muhammad hadir sama kita semuanya. Yang insya Allah Nabi Muhammad hadir bersama kita sekarang. Amin ya robbal alamin. Tentukan keyakinan kita. Karena kunci kita di zaman sekarang cuman mahabbah, cuman cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita nggak ada cinta sama Nabi Muhammad, auzubillah min dzalik, itu api neraka udah pasti ada buat kita. Udah pasti. Ada suatu kisah di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ini zamannya Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Ada satu Nabi Musa diperintahkan sama Allah Ta'ala ke satu daerah. Katanya Pak, urus mayat apa kekasihku, kata Allah Ta'ala. Nabi Musa punya mukjizat, bisa ngobrol sama Allah. Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat tersebut. Ditanya, ibarat kata ada ketua RT-nya di situ. Ditanya, Fulan, apakah di sini ada wali yang baru meninggal? Nggak ada ya Nabi Allah Musa. Nggak ada. Ada yang baru meninggal? Ada ya Nabi Allah Musa. Tapi yang baru meninggal ini adalah pemuda yang jelek, yang adabnya nggak ada. Bayangin, ini pemuda kerjaannya mabuk ya Nabi Allah Musa. Ini pemuda yang kerjaannya zina. Ini pemuda yang kerjaannya jelek pokoknya. Di mana pemuda tersebut? Akhirnya dianterin sama ketua RT tersebut. Nabi Allah Musa dianterin ke pembuangan sampah. Jadi pemuda itu mayatnya dibuang ke tong sampah. Tapi subhanallah, dengan mukjizatnya Allah Ta'ala, itu pemuda yang tadinya dibuang ke sampah, itu sampahnya baunya harum. Masya Allah. Nggak dilalerin. Kita kalau ke tempat sampah pasti tutup hidung karena bau. Ini mayatnya pemuda ini nggak ada baunya sama sekali, malah bau misik, bau harum. Ditanya, ini walinya Allah, ini kekasihnya Allah, kata Nabi Allah Musa. Ketua RT tanya,
Ya Allah, Nabi Allah Musa, kenapa dia bisa jadi walinya Allah sedangkan perbuatannya jelek, akhlaknya jelek? Engkau kan bisa ngobrol sama Allah, tanya ya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa tanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa orang ini bisa jadi walimu ya Allah? Kenapa orang ini bisa menjadi kekasihmu ya Allah? Allah langsung menjawab, engkau tahu ya Nabi Allah Musa, ini pemuda setiap dia pulang ke rumah, dia baca kitab Zabur. Dia baca kitab Zabur. Di kitab Zabur ada tulisan nama Ahmad. Nabi Muhammad sebelum diturunkan ke dunia namanya Ahmad. Dan setiap dia baca itu Ahmad, dia ciumin itu Ahmad. Dia ciumin itu perkataan nama Ahmad. Dan dia bersumpah sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya cinta dengan seseorang yang bernama Ahmad ini. Saya cinta, lebih cinta dari orang tua saya untuk yang bernama Ahmad ini. Yang engkau sebutkan di kitab ini yang bernama Ahmad, saya cinta lebih dari dunia apapun. Saya sadar, ya Allah, saya banyak dosa, tapi saya cinta sama ini Ahmad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dengan dia cinta dengan kekasihku ya Nabi Allah Musa, aku hapuskan segala dosanya sebelum ia meninggal. Dan engkau tahu ya Nabi Allah Musa, sebelum ia meninggal, dengan kecintaannya dengan bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia bersahadat lagi dan bertobat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Ini sebelum Nabi Muhammad muncul, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, orang muda yang kotor kita lihat, dia ciumin cuma nama Ahmad dan dia bersumpah sama Allah Ta'ala, dia cinta sama yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad, dihapuskan dosanya sama Allah Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini bukan umatnya Nabi Muhammad, ini umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dihapuskan dosanya karena Nabi Muhammad. Kita yang sudah ditakdirkan menjadi khairul umat, umat yang terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kecintaan kita sama Nabi Muhammad? Bagaimana pertunjukan kita cinta kepada Nabi Muhammad? Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap hari? Saya mau nanya yang hadir di sini, ada yang 10.000 solawat sama Nabi Muhammad sehari? Ada? 1.000? Ada? 100? Ada, banyak yang 100. Alhamdulillah. Ada yang nggak sama sekali sholawat sama Nabi Muhammad? Ya. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia nggak pernah sholat. Karena dalam sholat ada rukun wajib yang namanya tahiyatul akhir. Di dalam tahiyatul akhir ada sholat. Bayangin, dalam sholat aja ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang sholat itu hukumnya wajib. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Tiangnya agama aja, di dalam tiangnya agama ada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tunjukkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad di zaman akhir zaman ini yang begitu banyak fitnah? Berapa kali kita sholawat? Saya mau nanya, sholawat sama Nabi bisa nggak saat naik motor? Bisa. Bisa nggak sholawat Nabi saat nonton TV? Bisa. Bisa nggak sholawat Nabi sambil tiduran? Bisa. Cuman kitanya mau apa? Enggak. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang soleh dan solehah semuanya. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang berbakti sama orang tuanya, berbakti sama ulama, berbakti sama keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak panjang lebar karena sudah malam. Ada Habib Husain juga yang nanti mungkin akan doa, bahkan ceramah lagi. Dan tadi juga banyak guru-guru kita yang udah ngasih udah ngasih ilmu-ilmu buat kita semua. Pulang dari sini, bawa majelis ini ke rumah masing-masing. Pulang dari sini, bawa ilmu-ilmu dari guru-guru kita dan aplikasikan di rumah. Kita bukan orang hebat. Saya pun banyak dosanya. Saya bisa hadir di sini, bisa ceramah di sini, bukan saya punya ilmu, enggak. Saya orang bodoh, saya masih belajar ilmu, saya masih banyak dosa. Mungkin saya lebih banyak dosa daripada kalian semua yang hadir di sini. Cuman dengan keberkahan Nabi Muhammad
saya bisa hadir di sini. Dengan undangannya Nabi Muhammad, saya bisa duduk di sini. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah saya dapat berkah, dan saya mau kasih keberkahan kepada kalian semua. Saya bawa yang namanya kiswahnya Rasulullah SAW. Kiswah itu adalah penutup makamnya Rasulullah SAW. Mungkin kiswah itu hanya kain, cuman apapun yang berdekatan sama Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Tahu sandalnya Nabi Muhammad? Kalau kita bilang terompah, mulia kan? Mulia. Saya mau tanya, surganya Allah Ta'ala sama terompahnya Nabi Muhammad, muliaan siapa? Muliaan siapa? Terompahnya Nabi Muhammad. Karena cuma Nabi Muhammad bawa sandalnya langsung ketemu sama Allah Ta'ala. Bayangin, sandalnya Nabi Muhammad aja dibawa ketemu sama Allah Ta'ala saat Mi'raj. Dan kita, di dalam hati kita kalau ada Nabi Muhammad, insya Allah kita terbebas dari api nerakanya Allah Ta'ala. Kita berdiri semua, kita mahlul qiyam lagi, kita undang Nabi Muhammad, nanti kiswahnya diputerin. Si mana tahu? Oh, udah. Dibuka, diputerin semuanya, dicium. Insya Allah dengan kita cium, kita sholawat bareng-bareng, insya Allah pulang dari sini mimpi kita ditemuin sama Nabi Muhammad. Nanti nggak usah berdesakan, berdiri aja baris, nanti semuanya dapat. Semuanya dapat. Kita berdiri sekarang, kita berdiri semuanya. Kita berdiri semua. Kita berdiri semua, siap-siap, begitu. Apa? Oh di sini dulu deh. Kita baca semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyaraqal kaunu adih ajabi wajudil mustafa Ahmad wali ahadin tawli'un sun wa sururun qad jajadan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Mana suaranya? Salawatullah alaika, fadrabu ya halal masadi, fahadarawal ya malikaran wasatati di jamadin faqafil wasyadid zaman ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ada rezeki bisa masukin.
Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Yang udah tabaruk duduk, yang belum terus. Ini alhamdulillah anaknya Ustadz Sonata. Siapa namanya? Syakir Muslim Wiji. Milan. Yang keberapa tahun? Yang 9.
9 tahun kita doain anaknya Ustaz Sonata ini biar panjang umur. Amin. Menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi ulama yang baik. Amin. Bisa mengangkat derajatnya orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doain, kita qasidah mabruk alfa mabruk semuanya buat terkhusus anaknya Sonata. Siapa namanya? Syakir Mursyid Maulidi, Masya Allah. Berdiri semuanya lagi, kita doain mabruk alfa mabruk. Mabruk alfa mabruk. Ikan yang masih mabruk terus jalan. Ada ikan. Mabruk alfa mabruk. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Cinta yang tidak ada junjungannya atau cinta yang tidak ada batasannya itu cintanya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala nabiyuna min qablika la ilaha illallah. Semuanya baca la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ad insyaallah ta'ala min al-'aminin. Amin, amin semuanya, amin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabatina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan wa binika fi umasidah. Ya Rabbana ya ilahana wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana li wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahla baitina akbar ulama'il amilin. Allahumma alhimna na'lamu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mutiin wa minal muhibbin wa minal mukhlisin wa minal muhtadin wa minal muttaqin. Nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rahmata wal barakata wal hidayata was saja'ata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma lidafil bala wal fitnati la tudrik fi hadzal zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Berkahkan hidup kami ya Allah. Amin ya Rabb. Dengan adanya acara Maulid Nabi Muhammad Wal hajat, amin ya Rabb. kabulkan doa-doa kami ya Ya Allah. Allah, amin ya Kabulkan Allah. hajat-hajat kami ya Allah. Amin ya Allah. Berkahkan hidup kami ya Allah. Amin ya Allah. Berkahkan rezeki kami ya Allah. Amin ya Allah. Berkahkan ilmu kami ya Allah. Amin ya Allah. Berkahkan ya Allah kami semua Amin. ya Rabb. Amin. Matikan kami dalam Amin. keadaan husnul khatimah ya Amin. Allah. Ya Allah, pulangkan kami dari Amin. tempat ini Amin. kecuali kami dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa ya Allah. Amin, amin, amin. Lindungi kami dari segala musibah Amin. bencana ya Allah. Berkahkan guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, gobol. Insyaallah doa kita diterima sama. Demikian, mohon maaf lahir batin kepada semua jemaah. Sekali lagi yang belum, yang ini dipersilakan untuk makan di depan rumah. Jangan dulu pulang, apalagi yang jauh ya silakan. Nanti semuanya hati-hati. Insya Allah kita pulang hari ini, yaitu insya Allah dengan dibersihkan dosa-dosa kita. Semua amal kita, kerja keras kita, seluruh panitia, mohon maaf lahir batin segala kekurangannya. Insya Allah segala kerja kerasnya, segala pengorbanan dari seluruh masyarakat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.